Board of PAC, BOP, di Washington DC menjadi panggung simbolik yang memperlihatkan perubahan posisi Indonesia dalam lanskap geopolitik global. Dalam forum tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sorotan khusus kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebuah gestur diplomatik yang dibaca sebagai pengakuan atas kepemimpinan dan kedaulatan Indonesia. Dalam gaya komunikasinya yang khas, Trump melontarkan pujian dengan menyebut Prabowo sebagai sosok pemimpin tangguh. Ia bahkan berkelakar bahwa dirinya tidak ingin berhadapan langsung dengan Prabowo dalam konteks persaingan kekuatan. Pernyataan itu dipersepsikan sebagai bentuk respek terhadap kepemimpinan yang kuat, nilai yang selama ini kerap ditekankan Trump dalam relasi internasional. Momentum tersebut mempertegas posisi Indonesia bukan lagi sekadar negara berkembang yang berada di pinggiran percaturan global, melainkan mitra strategis dari negara berpenduduk sekitar 280 juta jiwa. Bahkan, jumlah populasi Indonesia disebut sempat membuat Trump meminta konfirmasi ulang dalam forum tersebut. Pengakuan terbuka Presiden AS terhadap Prabowo menjadi sinyal bahwa Indonesia kini dipandang sebagai kekuatan strategis utama di Indo-Pasifik. Selama bertahun-tahun, diplomasi Indonesia kerap dinilai terlalu moderat dan cenderung tenggelam di antara kepentingan negara-negara besar. Namun dalam berbagai forum internasional, Prabowo membangun narasi Indonesia sebagai macan Asia, jangkar stabilitas sekaligus jembatan strategis Indo-Pasifik. Ketegasan dalam menyuarakan perdamaian tanpa berpihak secara blok barat atau timur dinilai meningkatkan daya tawar Indonesia di mata Washington. Kombinasi modernisasi militer dan konsistensi jalur diplomasi memperkuat citra Indonesia sebagai kekuatan kawasan yang diperhitungkan. Indonesia tidak lagi berada di bangku penonton, melainkan tampil sebagai pemain inti dalam dinamika geopolitik global. Forum BOP juga menjadi arena presentasi Rancang Bangun Stabilisasi Gaza, sebuah inisiatif internasional yang memantik perdebatan di antara sejumlah pemimpin Eropa. Dalam skema tersebut, Indonesia disebut akan mengambil peran signifikan sebagai Deputy Commander dalam International Stabilization Force, ISF. Prabowo menyatakan komitmen Indonesia untuk mengirim lebih dari 8.000 personel pasukan penjaga gencatan senjata guna mendukung stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Gaza. Indonesia juga direncanakan memegang kendali di sejumlah sektor strategis, termasuk Rafah, memimpin rekonstruksi sipil, serta melatih kepolisian lokal dengan pendekatan satu otoritas dan satu hukum. Menanggapi komitmen tersebut, Trump secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada negara-negara yang hadir, dengan penekanan khusus kepada Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam proyek kemanusiaan Gaza mencakup agenda besar, mulai dari pembersihan sekitar 70 juta ton puing, pembangunan kembali 400.000 rumah, hingga pembangunan bandara dan pelabuhan. Total kebutuhan investasi proyek ini diperkirakan melampaui 30 miliar dolar AS. Peran tersebut menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai peserta diplomasi, tetapi sebagai aktor utama dalam penataan ulang stabilitas kawasan konflik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.